Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarur Afifah, NRP 101904043 dari kelas PL4B, Program Studi Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fotoresistor atau sensor cahaya menggunakan Tinkercad. Pada rangkaian sistem kontrol menggunakan fotoresistor, dasarnya hampir sama seperti penggunaan sensor ultrasonik pada video sebelumnya. Fotoresistor ini untuk pengukuran intensitas cahaya dengan range pembacaan pada 6-679. Berbeda dengan sensor ultrasonik yang range pembacaannya pada 30 cm hingga 3 meter. Konfigurasi penggunaan fotoresistor ini dengan menggunakan kedua terminalnya. Ini ada terminal 1 di sebelah kiri dan terminal 2 di sebelah kanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk terminal sebelah kiri, dia akan mendapatkan power negatif yang disuplai dari controller yaitu Arduino-nya. Nah, untuk menghubungkan antara arus negatif ini dengan fotoresistor, dia terhubung dengan resistor. Resistornya ini memiliki hambatan 1 kilo ohm. Untuk data karena sensor ini analog, dalam artian bisa menghasilkan tegangan analog, untuk tegangan keluarannya dari analog masuk ke fasilitas ADC Arduino atau analog to digital converter dengan kapasitas ADC Arduino ini 10 bit atau jika dikonversi ke desimal yaitu 0 sampai 1023 desimal dan memiliki 6 channel. Nah, kita sebenarnya itu terserah mau pakai channel yang berapa, tetapi pada rangkaian ini kita memakai channel A0 yang ditujukan oleh wiring yang berwarna kuning. Lalu ketika hasil pembacaan dari sensor sudah dikonversi menjadi desimal, lalu hasilnya akan dikonversi lagi menjadi persentase 0 sampai 100%. Lalu yang kedua yaitu terminal 2 yang sebelah kanan, dia akan mendapatkan power positif dari controller. Ini ditujukan oleh wiring warna merah. Lalu lanjut untuk konfigurasi LCD. Nah, pada konfigurasi LCD ini dia tidak menggunakan semua terminalnya, namun hanya beberapa terminal yang digunakan dan dihubungkan dengan Arduino. Sebelumnya, agar kita bisa mengalirkan atau memberikan supply ke LCD ini, kita harus menghubungkan dari bagian yang atas di breadboard ini yang sudah teraliri arus positif dan negatif dihubungkan ke bagian bawah, karena pada breadboard ini dia tidak terhubung antara yang sisi atas dan sisi bawahnya, sehingga aliran arusnya harus dihubungkan atau diberi wiring lagi. Nah, lalu untuk konfigurasi supply power LCD-nya sendiri, yang pertama untuk groundnya ini akan masuk ke bagian negatif, arus negatif. Lalu untuk VCC ini akan masuk ke power positif. Lalu yang V0 karena tegangannya 0 dia akan masuk ke power negatif. Lalu yang RW ini read and write masuk ke negatif. Nah, lalu source LCD ada LED anoda masuk ke positif. Lalu ya sisi yang paling kanan LED sebagai katoda, dia dikasih resistor 1 kilo ohm sebelum masuk ke terminal negatif. Nah, ini dia pada LED yang terminal 1 yang paling kanan ini dia diberi resistor 1 kilo ohm sebelum dia dihubungkan dengan terminal negatifnya. Lalu yang selanjutnya untuk konfigurasi yang masuk pinout digital Arduino. Pinout digital Arduino berada di sebelah atas. Nah, itu di sini yang berwarna pink sama yang berwarna biru muda yang masuk ke pinout digital Arduino-nya, yaitu untuk RS dia masuk ke pin nomor 11. Untuk enable atau E ini dia masuk ke pin nomor 11. Untuk DB4 dia masuk ke pin 6, DB5 masuk ke pin 5, DB6 masuk ke pin 4, dan DB7 masuk ke pin 3. Lalu untuk aktuator, kita tetap menggunakan relay SPDT yang fungsinya untuk menyalakan lampu karena
masih menggunakan konsep kontrol diskrit, belum kontinu. Nah, lampu ini akan menyala dengan kondisi yaitu ketika sensor membaca bahwasannya persentase yang dihasilkan kurang dari 50%, maka lampu ini akan mati karena dia pada kondisi redup. Tapi apabila sensor fotoresistornya ini menghasilkan atau memberikan keterangan bahwasanya kondisi berada di atas 50%, maka dia akan dalam kondisi terang dan lampu ini akan menyala. Nah, lampu menyala ini mengindikasikan sistem sedang berada pada intensitas cahaya tinggi dan harus dikasih indikator lampu AC yang otomatis membutuhkan relay SPDT. Ketika sistem rangkaiannya ini sudah selesai dibuat, selanjutnya yaitu kita melakukan pengkodean. Nah, untuk pengkodeannya sendiri, yaitu yang pertama ini kita jabarkan variabel-variabel yang digunakan dalam sistem kontrolnya. Yang ini ada liquid crystal LCD, ini LCD-nya ini terhubung dengan yang Arduino digital printout-nya yang bagian mana saja, yaitu tadi 12, 11, 6, 5, 4, dan 3 ini berhubung sama LCD-nya. Lalu ada integer lampu sama dengan 2. Lampunya ini dia kan tadi masuk ke relay dulu. Nah, untuk relaynya ini dia terhubung dengan printout Arduino nomor 2. Di sini itu nomor 2. Lalu untuk double photoresistor ini menunjukkan bahwasannya ada variabel photoresistor yang digunakan. Lalu untuk void setup, nah void setupnya ini menggunakan lampu ini aktuator, lampu ini dampak dari aktuatornya atau atau dikatakan sebenarnya lampu ini sebagai hasil dari relaynya ini, sehingga relay ini berfungsi sebagai output. Nah, lalu ada LCD begin, ini untuk menampilkan keterangan bahwasanya LCD ini berukuran 16 kali 2, yaitu 16 kolom dan 2 baris. Lalu pada LCD set cursor 0,0. Nah, 0,0 ini maksudnya dia pada kolom pertama dan baris pertama. Dia akan menghasilkan print atau mencetak kalimat yaitu kendali cahaya seperti ini. Lalu ketika kita memberikan keterangan set kursor 0,1, di sini berarti dia pada kolom ke-0. Kolom ke-0 itu kolom pertama ya, teman-teman. Lalu pada 1 ini berarti baris kedua. Jadi ini baris ke-0 tadi, ini sebenarnya itu baris pertama. Ini baris ke-1, ini baris keduanya ya di sini. Jadi yang atas kolom ke-0 baris ke-0 itu dia akan menampilkan kendali cahaya, sedangkan pada kolom ke-0 baris ke-1 dia akan menampilkan NRP saya. Nah, delay ini untuk mendelay bahwasanya dia akan tampil selama 2 detik. 2000 ini 2000 detik. 2000 ini maksudnya adalah 2 detik. Lalu LCD clear karena kita akan membersihkan semua keterangan ini sebelum kita lanjut ke void loop. Nah, di void loop ini di sini berisi perintah-perintah yang akan dijalankan dan kondisi bersyaratnya itu seperti apa saja. Nah, ini ada integer photoresistor yaitu analog read A0. Di sini A0 karena tadi kita memasukkan fotoresistornya ke analog in di A0. Nah, lalu integer persentase ini dia akan mengubah hasil yang tadinya sensor itu pada 6 sampai 679 akan diubah menjadi persentase 0 sampai 100%. Nah, sebelumnya ini ada mapping, sehingga mapping ini berfungsi untuk memetakan perintah yang akan dijalankan untuk fotoresistornya ini. Lalu selanjutnya untuk LCD set cursor 0,0 atau kolom ke-0 baris ke-0, dia akan mencetak tulisan atau mencetak kalimat yaitu intensitas titik 2. Nah, selanjutnya pada kolom ke-12 baris ke-0 dia akan menunjukkan print persentase. Print persentase ini apa? Print persentase ini tadi perintah yang di atas yang dipetakan ini, sehingga nanti dia akan menghasilkan persentase dari intensitas cahaya yang
telah diukur oleh sensor. Nah, ini lambang atau simbol persentasenya kita letakkan di kolom ke-15 dan garis ke-0. Lalu yang selanjutnya ini adalah kondisi bersyarat. If persentase lebih besar dari 50 ini maksudnya 50%, maka dia akan memberikan keterangan yaitu cahaya terang. Cahaya terangnya ini akan tertulis pada kolom ke-0 baris ke-1. Jadi dia pada baris yang di bawah sini. Nah, ketika persentasenya lebih dari 50%, maka keterangan dari si lampu atau relaynya ini dia akan berada pada kondisi high. Sebaliknya, ketika kondisi lain atau kondisi selain lebih besar dari 50%, maka keterangan dari LCD akan menunjukkan bahwasannya dia cahayanya redup. Nah, dan cahaya redup ini menunjukkan bahwasannya relay berada pada low atau mati atau tidak menyala. Lalu kita delay 500, ini maksudnya 0,5 detik, lalu LCD clear sebelum kita akan menampilkan lagi hasil pembacaannya. Nah, setelah ini semua selesai, mari kita mencoba. Kita start simulation. Nah, ini menunjukkan ada kendali cahaya NRP. Ini tadi yang perintah yang di atas, yang ini, yang keterangannya. Nah, ini intensitas cahaya 0%. 0% seperti kondisi bersyaratnya tadi ya, ketika dia selain lebih besar dari 50%, maka dia akan pada kondisi cahaya redup dan juga relaynya low. Nah, kalau relaynya low, maka dia tidak akan menyala atau dikatakan mati, sehingga lampu di sini yang menjadi akibat dari aktuator relaynya itu dia juga akan mati. Nah, di sini juga dapat terlihat bahwasanya tidak ada arus yang masuk relay karena kondisinya low. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ini bisa kita manipulasi atau bisa kita coba berapa intensitas cahaya yang akan dihasilkan ketika kita mengotak-ngatik dari fotoresistornya ini. Nah, semisal kita melakukannya segini. Dengan pada batas di sini dia akan menghasilkan intensitas cahaya yaitu sebesar 91% dengan keterangan cahaya terang. Nah, ketika pada kondisi bersyarat tadi, ketika dia lebih besar dari 50%, maka relaynya akan pada kondisi high atau menyala, sehingga lampu di sini juga akan menyala seiring dengan nyalanya dari aktuatornya. Nah, di sini juga di power supply-nya kita bisa melihat bahwasanya arus yang mengalir pada relay dan lampunya ini sebesar 250 mA. Nah, untuk percobaan lainnya, dia ini maksimalnya pada 100% dan tadi minimalnya pada 0%. Karena besarnya persentase yaitu 0 sampai 100% sudah ditentukan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.